Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa azbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak kami para remaja-remadi majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sampai saat detik ini. Tiada luput nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan nikmat itu bisa kita rasakan, sehingga dengan nikmat itu pula dapat mengantarkan diri kita untuk dapat berkumpul bersama dalam satu majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat barokah serta ridho taufik hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Allah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak nanti yaumul akhir adalah orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak kami para remaja-remaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan sholat. Kalau tidak salah pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang syarat kenapa kita diwajibkan sholat. Ya, pada beberapa minggu yang lalu sudah kita sampaikan ada beberapa syarat sehingga kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Ada 3 macam, kita ulangi kembali untuk mengingat pelajaran yang telah lalu. Syarat wajib kita sholat itu ada 3. Kenapa kamu diwajibkan sholat itu? Karena kamu sudah memiliki 3 syarat ini. Yang pertama, beragama Islam. Jangan malah tanyakan diri kamu, apakah diri kamu itu beragama Islam atau tidak. Sudah barang tentu kita sudah beragama Islam. Tak perlu lagi mengucap 2 kalimat syahadat karena kita dilahirkan dari orang-orang Islam. Ayah dan ibunda kita atau dan nenek kita, onyang kita itu adalah sudah barang tentu orang Islam. Tak mungkinlah kita tidak Islam. Nah, dengan keislaman inilah kita wajib melaksanakan sholat untuk syarat yang pertama. Tapi syarat ini belum sempurna kalau tidak dimasuki syarat yang kedua, yaitu balik. Kenapa kamu wajib sholat? Selain Islam, kamu harus balik.
saja dulu. Kalau tak balik, maka kamu tidak diwajibkan sholat. Apa itu balik? Batas usia dirimu dari anak-anak menuju dewasa. Jadi pembatasnya itu disebut namanya balik, usia anak-anak menuju dewasa. Sudah Islam, sudah balik, sudah. Wajibkan kita sholat, harus ada yang ketiga, mesti berakal sehat. Artinya orang gila tak wajib sholat. Jadi kamu ini kenapa kamu wajib sholat? Karena kamu Islam, balik dan berakal. Kalau tidak Islam, tak wajib sholat. Islam tapi kalau belum balik juga tidak wajib sholat. Islam sudah balik tapi tidak berakal juga tidak wajib sholat. Jadi yang mewajibkan kalian sholat itu 3 macamnya. Kalau ada 3 macam ini pada diri kalian, Islam, balik, berakal, maka kalian sudah diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Itu tentang cerita kenapa kamu wajib sholat. Nah sekarang anak kami dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung pembahasan kajian kita. Begitu kita ingin sholat, apa yang harus kita lakukan sebelum memasuki sholat? Maka ulama-ulama fikih menyimpulkan ada 5 macam syarat yang harus kita lakukan agar nanti sholat kita itu sah. Berarti judul kita adalah syarat sah sholat. Kalau tadi syarat wajib hendak sholat, beda ya. Ini syarat sah sholat. Kalau yang tadi yang kita bahas itu adalah kenapa kita wajib sholat, karena ada 3 syarat ini. Setelah ada 3 syarat ini, hendak sholat kita, agar sholat kita itu biar sah, ada syaratnya. Maka dalam kesempatan ini akan kita sampaikan ada satu pembahasan faslun wa syara'i'u sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Membahas sebuah satu pasal tentang syarat sholat sebelum memulainya, itu ada 5 macam. Artinya syarat sah sholat itu ada 5 macam. Kalau tak ada 5 macam ini, maka sholat itu tidak akan pernah sah. Ya, beda dengan rukun. Syarat itu dikerjakan di luar perbuatan inti, sedangkan rukun dikerjakan di dalam perbuatan inti. Beda ya, harus dibedakan itu. Syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan sesuatu. Contoh, kamu hendak makan. Sebelum melaksanakan makan, maka ada sesuatu yang harus kamu penuhi. Apa yang hendak dimakan? Itu yang harus kamu penuhi. Kalau tak ada yang hendak dimakan, maka mustahil kita bisa makan. Itu namanya syarat. Ketika kita hendak naik kendaraan, sebelum kita melaksanakan satu perbuatan yang mengendarai sepeda motor atau kereta, maka ada beberapa yang harus kita penuhi. Apa itu? Ada kunci. Pastikan niat yang berisi. Pastikan ban muka sama ban belakang tidak kepes. Pastikan kita bawa surat-surat. Pastikan kita pakai helm. Pastikan lampu harus standby, apalagi perjalanan malam. Itu adalah persyaratan. Jadi persyaratan itu dilakukan sebelum memulai sesuatu. Harus kita lakukan, harus kita sediakan sebelum kita memulai sesuatu. Beda dengan rukun. Rukun adalah perbuatan yang harus kita penuhi di dalam sesuatu perbuatan. Makan. Macam mana orang makan kalau tak dikunyah? Maka rukun dari makan harus dikunyah. Jadi itu contoh. Jadi
ketika kamu ingin melaksanakan ibadah sholat, katakanlah ini sholat isya, maka yang harus kamu perhatikan adalah lengkapi dulu 5 syarat ini. Kalau tidak kamu penuhi 5 syarat ini, maka sholat kita tidak akan pernah sah, karena ini adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ini, asyurutul awal, syarat yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadas. Syarat yang pertama adalah suci dan bersih anggota badan kita, tubuh kita dari segala hadas, wan najas, dan najis. Ya, suci dan bersih dari seluruh anggota tubuh kita. Sucikan dulu itu, bersihkan dulu itu dari mana? Dari hadas dan najis. Jadi kalau hendak kita sholat, pastikan dulu anggota tubuh kita semua ini bersih dan suci dari hadas. Kita ketahui bahwa hadas itu terbagi kepada 2. Hadas, ya, terbagi kepada 2. Apa itu hadas? Hadas definisinya adalah sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini sudah barang tentu ibadah sholat. Jadi hadas itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Hadas apa itu? Hadas itu ada 2. Ada yang namanya hadasul asghari, ada yang kedua hadasul akbari. Ada hadas kecil, ada pula hadas besar. Lain lagi nanti najis. Contoh hadas itu, ya, kalau najis sesuatu yang melekat kepada tubuh kita, itu najis. Kalau hadas sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan sebuah ibadah. Hadas sebagaimana tadi sudah dijelaskan, hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tidak sedikit seorang muslim salah paham tentang buang air besar itu dikatakan hadas besar. Karena ada kemiripan bahasa. Mengapa kau buang air besar? Berarti kau tergolong hadas besar. Padahal enggak. Itu tergolong kepada hadas kecil. Yang tahu dia hadas kecil, buang air kecil. Mengapa kau biasa buang air kecil? Padahal itu hadas kecil, bagian dari hadas kecil. Buang air besar dan buang air kecil itu bagian dari hadas kecil. Hadas besar beda porsinya, beda jalurnya. Tapi jika kalian ingin melaksanakan ibadah sholat, pastikan dulu seluruh anggota tubuh kita ini terbebas, bersih dan suci yang namanya dari hadas. Kita bahas dulu hadas kecil. Apalah itu hadas kecil? Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan kita harus melaksanakan wudu. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudu. Artinya, jika engkau dalam keadaan hadas kecil, maka pada saat itu juga engkau wajib berwudu agar hilanglah hadas kecil. Kenapa? Hadas kecil tidak akan pernah hilang, hadas kecil tidak akan bisa pernah bersih, hadas kecil tidak akan bisa terangkat kalau tanpa wudu. Kalau begitu, apa macam jenis hadas kecil itu? Pertama, sesuatu yang maaf, 1000 kali maaf, sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan, baik kubul maupun dubur. Kemaluan depan bahasa fikihnya disebut namanya kubul. Makanya orang hati-hati juga kita mengasih nama anak kita besok. Siapa nama anak kita didik? Kalau kita tengok bang, namanya ni
kita padukanlah nama kita. Kenapa? Nama lubangkan si bulan. Maka dia ambillah bul. Iya bulan. Singkatan ada bulan bul. Nama abang kan namanya Kurah. Jadi ambillah ku. Berarti awalnya dia ambil bang. Abang Kurah dia ambil ku. Awal bulan dia ambil bul. Dibikin kubul. Tak tahu dia arti kubul tu. Kemaluan depan. Yang ada kalau kasih nama mana tahu nanti 2 tahun 20 tahun ke depan nanti pas menikah kan 20 tahun lagi mak tua orang itu Ustaz. Kubul itu bahasa fikih adalah untuk kemaluan depan kita, sedangkan dubur itu adalah kemaluan belakang kita. Apapun yang keluar dari kemaluan kita ini terkecuali maaf air mani kalau laki-laki, maaf darah kotor atau haid bagi perempuan, maka selain dari itu semua tergolong kepada hadas kecil. Kan ada istilah kencing dulu, ada diabetes, ada kencing batu. Nah, itu kalau sudah kamu alami itu cepatlah kamu periksa ke dokter. Berarti ginjal kamu itu sudah ada gangguan. Kocik-kocik nanti pas macam biji pasir. Makanya perlu juga dicek itu. Mana tahu? Ya, kalau dapat kamu nanti begitu pengen kocik kamu, kok ada macam pasir? Nah, itu ginjal kamu sudah bermasalah. Cepat dioperasi. Kalau tidak bisa berakibat fatal. Itu kalau orang yang berpenyakit. Kalau orang yang normal tak akan pernah ada itu. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur selain mani dan haid, maka kamu dikategorikan tergolong kepada hadas kecil. Walaupun yang keluar itu adalah hiji. Tahu hiji? Hiji perpaduan antara gas alam dengan silinder kotoran perut kita. Aduh, asal pokoknya keluar lah. Kamu dalam keadaan hadas kecil. Kalau keluar itu apakah kita langsung berwudu? Ustaz, tidak. Ada langkah yang pertama harus kamu lakukan. Apa itu? Istinja terlebih dahulu. Jangan pula gara-gara buang air kecil lalu kamu angkat diri kamu dalam keadaan hadas kecil, lalu mohon maaf kemaluan kamu tidak kamu basuh, langsung berwudu, wudunya juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Harus kita bersihkan dulu tempat lubang kemaluan tadi. Dalam bahasa fikih disebut namanya istinja. Apa namanya? Istinja. Dalam beristinja itu kita harus butuh alat. Alat yang paling sah digunakan yang pertama kali adalah air. Alhamdulillah di Tanjung Balai ini dikelilingi air. Jadi tak perlu khawatir awak hendak mencari benda-benda yang besar sebagai pengganti air. Tak perlu. Kenapa? Di Tanjung Balai ini dikelilingi air. Ya, apalagi kalau sudah bocah benteng. Tangguh lagi tempat kita. Ya kan? Kalau sudah bocah benteng menangis lawak, masjid tentang gola. Jangan rumah, masjid tentang gola. Nah, itu harus kita lakukan istinja terlebih dahulu. Makanya salah satu ulama fikih di dalam kitab Sabilal Muhtadin kontut nyawa. Kontut dia lebih mengabdolkan dicuci dulu di tempat lubang kontut tadi. Kenapa mesti harus dicuci? Karena bekas tempat lubang kontut itu tadi bisa dipastikan menempel gas-gas yang ada di dalam kotoran kita. Logikanya seperti ini. Kalau maaf 1005, katakanlah di ujung pipet ini lubang bubur kita hembus. Kan itu kan seolah-olah angin yang keluar kan? Tapi tengok di ujungnya, apa yang terjadi kalau kita perhatikan?
ada sedikit bercak-bercak basah. Tidak kita basuh, tidak kita bersihkan, tidak kita cuci, langsung kita berwudu, maka di dalam kitab Sahbilal Muhtadi dijelaskan wudu kita itu tidak sah. Kenapa? Karena maaf 1000 kali maaf, lubang bubur kita itu ada najis. Makanya saya lebih condong ke situ. Walaupun ada sebagian ulama tidak mesti harus dibasuh atau dicuci. Yang harus dibasuh itu adalah ketika buang air kecil atau buang air besar, karena nampak ampasnya. Kalau angin saja pula keluar tak perlu dibasuh. Itu sudah saya tanyakan dulu itu kepada Allah ya Rahman, tuan guru kita Muallim Sahlan. Memang kata beliau ada satu pendapat mengatakan lebih baiklah dibersihkan, walaupun hanya keluar itu adalah angin, untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa kita itu tidak lagi pakai najis. Kenapa? Syariat tadi bercerita kita harus menghilangkan, membersihkan, mensucikan dari seluruh anggota tubuh kita dari hadas maupun najis. Maaf 1000 kali maaf ya, maaf 1000 kali maaf. Ini saya dulu sempat berguru kepada Allah Yarham atau Norbert Tanjung. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerangi kegelapannya. Apa kata beliau ketika kita istinja? Maaf ya, ini kebiasaan kita. Ketika kita buang air besar, kan itu basuh ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sudah. Begitu kita tidak akan siram lagi kemana kita tuh, kita siram tangan kita betul. Kita basuh tangan kita. Kadang-kadang pakai sabun. Kiro-kiro sudah saatnya di biji londak awak itu mah. Dibuka biji mata awak cuci tangan pakai sabun. Kiro-kiro sambut kaki kita mandi dan kulkas sekali. Mengapa tak sambut? Ini kaji tingginya nih bang. Sampai begitu kami dulu belajar tentang toharoh ini. Kenapa? Jorok. Kenapa jorok? Berarti masih ada di situ najis kan? Kalau masih ada keyakinan awak najis, tiba-tiba kita bawa itu sembahyang, sah nggak sah? Sampai begitu kajian kami dulu. Makanya Islam itu luar biasa. Kalau betul-betul kita amalkan Islam ini, kita menjadi orang yang paling bersih. Makanya dalam Islam, dalam hadis mengatakan an-nazafatu minal iman. Orang yang paling bersih di muka bumi ini tidak lain adalah seorang muslim. Kenapa? Di dalam Islam itu sampai harus yakin kita. Sama halnya seperti mohon maaf ketika kita memandikan jenazah. Ketika sudah masuk area keluar, disuruh kita untuk mengistinjakkan si mayit. Apa yang harus dilakukan oleh si pemandi untuk meyakinkan bahwa di dalam tubuhnya itu tidak ada kotoran? Maka kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ada itu kain sarung putih, ada kan? Dikorek. Mengapa mesti harus putih? Karena biasanya putih itu kalau ada sesuatu warna yang lain bisa gampang terlihat, mudah nampak. Tai itu warnanya kuning, sekali angkat, muak kuning, basuh, siram lagi, sekali angkat, udah hilang warnanya, tetap warna putih, tak ada lagi warna kuning di kain itu. Berarti meyakinkan bahwa si mayat sudah tidak ada lagi kotoran yang berada di dulunya. Cukupkah itu? Tidak, harus dicium dulu. Tak ada, mau sama pula. Saya tidak zina. Kenapa mesti begitu Ustaz? Karena ulama fikih sudah memberikan gambaran berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hilangnya najis itu sebabnya 3 perkara. Hilangnya najis itu tolak ukur 3 perkara. Pertama, hilang rasa. Rasa apa lagi sini? Coba. Yang kedua bau. Yang ketiga warna. Ini hadis ini menengokkan ayat
itu menentukan najis atau tidak, tengok baunya ada nggak, bau tai, bau bangkit, warnanya berubah nggak? Warna tak berubah, bau juga ada. Coba rasa tai. Pernah kau makan tai? Coba gitulah. Tapi begitulah. Tolak ukur najis itu bisa hilang atau tidak, hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Kalau salah satu di antaranya pun hilang, berarti najis tidak hilang. Itulah dia. Nah, jadi anak-anak kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, kenapa dikategorikan kalian itu termasuk dalam hadas kecil atau tidak? Disebabkan ada sesuatu yang keluar dari lubang kubul kemaluan depan dan lubang dubur kemaluan belakang. Yang keluar itu bukan head dan bukan darah air mani. Selain dari air mani dan head, apapun yang keluar hukumnya hadas kecil. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan kita tergolong kepada hadas kecil? Yang tergolong kita kepada hadas kecil, maaf 1000 kali maaf, ketika telapak tangan ini tanpa sarung, tanpa alas menyentuh kemaluan kita, baik yang disentuh adalah kubul maupun dubur. Mohon maaf sangat, ketika kamu sudah mengambil wudhu, entah mengapa gatal bonak lainnya bawa ini, tanpa diperintahkan ini tangan, langsung dia ke colah-colah itu, maka batallah wudhu kita. Kenapa batal wudhu kita? Karena kita tergolong kepada hadas kecil. Orang yang menjamah, menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang tanpa alas, maka batallah wudhu atau kita tergolong kepada hadas kecil. Izin Ustaz bertanya, apa itu? Menyentuh menggunakan telapak? Iya. Kalau menyentuh menggunakan perut, batalkah wudhu kita? Iya. Tak batal. Karena yang dikatakan menyentuh meraba itu ini. Makanya dulu kami di pesantren diajarkan itu. Kalau orang memakai celana dalam, maaf sempak namanya, ketika kita sudah berwudu, kadang-kadang kan kita ini sudah berwudu memang gitu nih, belum memakai baju, hanya sekedar pakai kombat atau pakai apa namanya, celana untuk basah nanti saja. Begitu sudah kita habis mandi kita ambil wudu, lalu kita orang memakai celana dalam, kaitkanlah ini. Kalaulah inilah seolah-olah celana dalam saya, bulatlah kita begitu. Kan biasa gitu pengen begini kan? Diajarkan seperti ini. Masukkanlah kaki kiri, kaki kanan, atau kaki kanan, kaki kiri, terserah. Kenapa? Kalau inilah yang menyentuh kemaluan, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tapak tangan menyentuh kemaluan, batal wudhu. Ustaz, aku punya adik kecil, umurnya 5 bulan. Biasalah, karena omakku bekerja, adikku di menangis, ku gendong dia. Yang namanya menggendong anak bayi, pasti pantatnya kita tampung kan? Kita peluk. Udah nak, dia bilang omak lagi mencuci. Udah. Tapi ternyata si adik kita tadi tidak memakai pempes atau tidak memakai popok atau celana. Kemudian kita baru mengambil wudhu. Pertanyaannya, batal tak sholat kita? Batal tak wudhu kita? Batal. Bagaimana bisa batal? Menyentuh kemaluan orang lain. Jangankan menyentuh kemaluan orang lain, menyentuh kemaluan kita sendiri pun bisa membatalkan. Dan itu tergolong kepada hadas kecil. Nah, kemudian yang ketiga, apalah yang menyebabkan kita ini tergolong kepada hadas kecil? Para ulama-ulama fikih berdasarkan bersumber dari Quran dan Sunnah, mereka mengatakan aulas
mastumun nisa, menyentuh yang bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Berarti yang bukan mahram, yang halal dinikahi. Makanya laki-laki sama laki-laki bersentuhan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena laki-laki dengan laki-laki haram menikah. Perempuan dengan perempuan masih curi-curikan orang itu, masih senggol-senggolan, masih pegang-pegangan. Batalkah wudu? Tidak batal. Apakah terkandung dalam keadaan hadas kecil? Tidak. Kenapa? Karena perempuan dengan perempuan haram menikah. Itu yang disebut namanya mahram. Tapi jangan coba-coba kau sentuh dengan kawanmu. Terkecuali memang ada abang kandung, satu ayah, satu oma, barulah boleh kita bersentuhan walawan jenis. Tapi kalau tidak kandung, halal kita menikah, maka haramlah, maka batallah kita berwudu atau berwudu kepada hadas kecil selama bersentuhan itu tanpa dibatasi, tanpa dihalangi oleh sesuatu pembatas, langsung kulit dengan kulit. Makanya jika bersalam seorang guru kepada murid, ketika itu kita lakukan pada saat belajar pulang sekolah, dan kalau pulang sekolah kita bersalam sama guru, tak jelas guru nih tangannya pakai sarung tangan, langsung tangan. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki tidak. Tapi kalau perempuan tak berbalas, langsung bersentuhan, batal wudu. Tergolonglah dalam keadaan hadas kecil. Ya, kalau nanti penjelasan kita. Kemudian yang keempat, apa yang membuat kita tergolong kepada hadas kecil? Tidur. Terkecuali tidur duduk, itu pun mesti, maaf, punggungnya harus di atas bumi. Kalau punggungnya di atas kursi, ikhtilaf ulama, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap juga batal, ada yang mengatakan mana yang bangkinya pula. Tapi kalau dah tidurnya seperti biasa, maka batallah wudu. Atau kita tergolong kepada hadas kecil. Kemudian yang kelima, hilang akal. Hilang akal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, bisa mabuk. Mabuk itu ada faktornya dua. Mabuk karena faktor alam, contoh seperti tak tahan naik bus, tak tahan naik pesawat terbang, tak tahan naik pesawat kapal selam, kapal layar, naik antar harbor, pokoknya hilang akal. Ada yang kedua, mabuk karena dibuat, itulah minum tua dan lain sebagainya. Asalkan sudah hilang akal, maka tergolonglah kita dalam keadaan hadas kecil. Apalagi faktor hilang akal, penyakit sawan datang, mabuk. Apalagi faktor hilang akal, pingsan. Pak, anak bapak balangkan itu pocah. Dia punya pingsan. Apa? Karena ada penyakit lubang jantung. Jadi ini juga bisa faktor menyebabkan hilang akal. Jadi ada 5 yang menyebabkan kalian itu tergolong kepada hadas kecil. Lalu hendak menghilangkan hadas kecil, bagaimana caranya? Berwudu terlebih dahulu. Ya, berwudu terlebih dahulu. Ini baru lagi hadas kecil. Tadi hadas terbagi kepada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nanti kita sambung hadas besar itu apa pula jenisnya. Hadas kecilnya saja bisa kamu pahami, udah dioleh. Karena utama kita mengaji setelah jam 7 Kalau dibilangkan mati jam 7 kita udah jam 7 di ujung. Sebelah sini kita masuk sebelah sana pas sama. Ya, kita padukan dulu kajian kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Banyak orang bisa ya, bisa kita simpulkan.
Hari ini kita mempelajari tentang syarat sah sholat. Agar sholat itu tidak sah, maka harus kita penuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syarat sah sholat? Ada 5. Satu di antara yang 5, hilangkan dan angkat, bersihkan dari seluruh tubuh kita ini dari hadas maupun najis. Hadas terbagi kepada 2 tadi. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa hadas kecil? Sesuatu yang dapat mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah wudu. Berarti hal-hal yang menyebabkan kita berwudu, kita sudah tergolong kepada hadas kecil. Ya, ada 5 tadi. Keluarnya sesuatu dari 2 lubang kemaluan selain head dan air mani. Kemudian yang kedua tadi tidur, ya, menyentuh kemaluan. Kemudian yang ketiga bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat tidur. Kemudian yang kelima hilang akal. Jadi ini saja bisa kamu pahami dan bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa kamu mengerti, itu luar biasa. Nanti kita sambung kajian kita tentang hadas besar. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil tadi? Tidak lain tidak bukan haruslah berwudu terlebih dahulu. Kalau kita merasa dalam keadaan hadas kecil. Oke. Kepada Allah saya bermohon ampun kepada anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu seputar kajian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Namun jauh dari kata sempurna, ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan. Mungkin menyinggung perasaan kita semua atau bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu merupakan salah satu faktor kelemahan dan kekurangan saya. Untuk itu mohon agar saya dapat dimaafkan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dan kita tutup majelis ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, yakni subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah wal